pribadi kami Tuhan. Dan kami mau fokuskan pikiran dan hati kami hanya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya bahwa damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, biarlah itu saja yang memenuhi hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan, ibadah ini bukan jadi ibadah yang biasa-biasa saja Tuhan, tapi lebih daripada itu boleh kami merasakan jamahan Tuhan, kami bisa menikmati hadirat Tuhan, bahkan lebih daripada itu mujizat bisa terjadi, pemulihan bisa terjadi, dan kami bisa berjalan bersama dengan Engkau dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Kami tahbiskan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Yang telah berdoa boleh sama-sama kita katakan amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Come on, karena begitu besar kasihnya kepada dunia, Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu sama-sama kita mengingat kembali kasih Tuhan, salib Dia yang menebus kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim yang berkorban untuk diriku, Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Sama-sama ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Tuhan bagi hidup kami. Menjema Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya
bebaskan kami. Sama-sama kita nyanyikan, kasih-Mu bebaskan kami. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih kasih-Mu, kasih Yesus. Let's sing this together. Lord, you are good and your mercy endured forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, come on, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Come on, let's sing this together again. Lord, you are good. Lord, you are good. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every ntion and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship
berserah. Yes, berapa banyak tangan-tangan yang bersuka cita di tempat ini. Amin. Kita boleh tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini, apapun pergumulan kami Tuhan, apapun masalah yang kami bawa ke tempat ini, apapun keadaan hati kami, keadaan sekitar kami, tapi kami mau katakan, kami mau berserah kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah batu karang kami yang teguh. Engkaulah keselamatan kami. Dan Engkaulah kemenangan kami yang akan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Yes, kami tidak akan pernah kalah oleh masalah apapun. Kami punya Tuhan yang besar, yang mampu. Yes, Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, sebab ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Engkaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan Engkau hadir. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalan. Kami percaya Tuhan. Dan kita hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam, dalam apapun Tuhan, dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, sebab ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, kami berserah
berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Kalau boleh kita sama-sama angkat tangan kita sebagai tanda kami sungguh berserah kepadamu Tuhan. Ini hidup kami, kami mau persembahkan kepadamu Tuhan. Kami taruh ke bawah kaki salib-Mu Tuhan. Jadikan hidup kami sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kaulah kemenanganku, ku berserah Kami berserah Tuhan. So kami percaya bahwa rancangan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera, itulah yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kau Bapa yang mengerti apa yang kami butuhkan, apa yang kami inginkan. Oh, setiap orang yang mencari Engkau akan menemukan Engkau. Setiap orang yang mengetuk pintu itu akan dibukakan pintunya. Ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Kalau boleh kita nyanyikan ini lebih lagi dengan segenap hati kita. Kami berserah Tuhan. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Karena Kau keselamatan kami Tuhan. Kami mau nyatakan dengan lidah kami, Kau Tuhan ya. Kau Raja di atas segala raja, Kau nama di atas segala nama. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Ku berserah penuh, kami berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, kami berserah Engkau yang berdaulat. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Kita boleh sama-sama ambil saat ini. Kita berdoa masing-masing kepada Tuhan. Kalau selama ini masih banyak dari antara kami yang berusaha dengan kemampuan kami sendiri Tuhan. Tapi kalau kami pernah melihat mujizat demi mujizat yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami, segala perkara ajaib demi perkara ajaib yang Kau terus lakukan dalam kehidupan kami,
kebaikan demi kebaikan. Kami mau ingat semuanya itu kembali Tuhan. Karena kami tahu ketika kami taruh hidup kami di bawah kaki salib-Mu, tangan kanan-Mu yang teguh dan kuat, itulah yang memegang kami. Itulah harapan kami Tuhan. Kalau Tuhan yang dulu pernah menyelamatkan kami, pernah memenangkan perkara kami, maka Tuhan yang sama juga mampu untuk memenangkan perkara kami pada hari ini Tuhan. Karena ketika kami berserah kepada-Mu, ada sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Karena kami percaya rancangan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera itulah yang menunggu kami. Kami mau berterima kasih, segala pujian, segala syukur kami hanya bagi-Mu, segala terima kasih Tuhanku. Ku mau bermasmur bagi-Mu, ku nyanyikan, ku mau membawa hidupku nyanyian yang baru, bagai duka yang harum di hadapan-Mu, Yesus. Keselamatan kami Tuhan, ku berserah, ku berserah penuh, kami berserah penuh. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku, kami berserah, ku
Tuhan Yesus. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh tampak, situasi yang menegangkan bisa saja sehari-hari ada di hadapan kami, tetapi kami punya Tuhan yang menjaminkan kehidupan kami untuk berjalan di dalam setiap kemenangan demi kemenangan. Situasi-situasi tidak pernah menggantikan Tuhan. Perubahan-perubahan tidak pernah mengurangi cara Tuhan melawat kami. Dan kami percaya bahwa setiap situasi yang terjadi, justru Tuhan sampai hari ini tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini. Setiap mereka dijumpai Tuhan, setiap mereka diberkati Tuhan, mereka matanya tetap terarah kepada Yesus, tetap terarah kepada Tuhan, dan percaya janji firman bahwa Tuhan tidak pernah punya rancangan yang jahat. Tuhan tidak pernah punya rencana-rencana yang negatif, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Kami punya Tuhan yang baik, kami punya Tuhan yang selalu sayang sama kami. Kami punya Tuhan yang setiap hari jatuh cinta sama kami. Kami punya Tuhan yang tidak pernah bosan-bosannya menyadarkan kami dan membawa kami ke jalan yang benar. Itu sebabnya aku berdoa, semua yang hadir hari ini damai sejahtera. Semua yang hadir hari ini semuanya dijumpai dan dilawat oleh Tuhan. Sebelum kami ada di sini, Roh Kudus telah ada di sini. Kami dipanggil oleh Tuhan, kami dibimbing oleh Tuhan, dan Roh Kudus juga yang bekerja menjangkau setiap kami. Itu sebabnya tanpa Roh Tuhan tidak pernah ada kebangkitan. Tanpa Roh Tuhan tidak pernah ada kehidupan. Tanpa Roh Tuhan tidak pernah ada kepastian. Justru kami bangkit, justru kami punya kepastian, justru kami punya jaminan kemenangan, karena Roh Tuhan selalu tinggal di kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka ambil alih ya Roh Kudus dari awal sampai dengan selesai. Berfirman bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Yang sakit pasti sembuh, yang terikat terlepas, yang terbelenggu dibebaskan, yang susah hari ini dihiburkan. Jaminan kepastian ada bersama dengan setiap kami. Gedung ini, ruangan ini ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan kami percaya bukan cuma cakap mendengar, tapi Roh Tuhan memampukan sehingga kami dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirman bagi kami di dalam satu hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua ini berkati, sama-sama dengan saya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sebelum kita duduk saudara, mari kita angkat Bible kita. Kita mau terima firman Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan, aku percaya Alkitab adalah kebenaran, satu-satunya firman Tuhan yang mampu memberikan kemerdekaan. Aku mau hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku firman dan didewasakan dalam iman. Segala kemuliaan bagi Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Dan kita mau berterima kasih juga buat tim Praise and Worship yang telah melayani kita. Kita kasih tepuk tangan juga buat mereka. Puji nama Tuhan. Well, selamat datang di bulan yang terakhir di tahun 2024. Kita kasih tepuk tangan dulu, kita telah melewati dari Januari sampai dengan November. Well, kalau Anda dan saya sekarang ada di bulan yang ke-12, ini memberi petunjuk bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dari bulan Januari, terus kita bergerak setiap bulannya. Sekarang kita ada di awal bulan Desember. Nih, saya kasih tahu sama saudara. Kalau 11 bulan telah kita bisa lewati. Di 11 bulan ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak hal yang mungkin kita sempat berpikir, putus asa, kayaknya gak ada jalan keluar. Gak taunya kita lewat. Dan sekarang kita ada di bulan 12. Percaya saudara. Kalau 11 bulan bisa dilewati, bulan yang terakhir Anda pasti bisa lewati juga. Katakan amin dulu nih saudara. Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang menyertai setiap kita. Saya berdoa setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini bukan menjadi orang yang ketakutan untuk masuk 2025, tapi menjadi orang yang punya keyakinan, harapan di dalam Tuhan tidak pernah diputuskan. Amin. Nah, di bulan ini saudara, di bulan Desember, tema kita satu bulan ini yaitu berbicara mengenai light up the world. Ya, kita sepanjang bulan Desember ini kita berbahas mengenai light up the world.
Ini menjadi pesan yang penting bagi setiap kita karena saudara dipanggil bukan untuk jadi orang Kristen. Halo? Semua orang yang hadir hari ini dipanggil jadi terang. Itu tugas kita, panggilan kita. That's why bicara light up the world berarti Anda jadi terang. Bagi siapa? Bagi dunia ini. Kita menerangi dunia ini. Kita membawa perubahan bagi dunia ini. Dan cara kita menerangi dunia terinspirasinya dari siapa? Dari Tuhan. Terinspirasinya dari Yesus. Jadi cara kita menerangi dunia, makanya penjelasan daripada light up the world ini saudara, inspirasinya bukan dari motivator manapun. Inspirasinya bukan dari keberhasilan tokoh-tokoh tertentu. Artinya light up the world, kita menerangi dunia, inspirasinya langsung dari ajaran Yesus Kristus. Ajaran Yesus Kristus dari mana? Dari sini nih. Dari mana? Dari Alkitab. 2025 saya akan lebih menekankan tentang pengajaran Alkitab ini. Makanya tema nanti 2025 lebih kepada pengajaran tentang mengupas Alkitab ini. Saudara, Alkitab ini luar biasa saudara. Kalau saya boleh, waktunya cukup panjang sejelasin ini nggak bisa habisnya. Kenapa? Karena Alkitab kita ini saudara, penyusunannya aja sangat luar biasa. Yang nulis juga luar biasa. Isinya luar biasa. Saudara, penjahat kelas kakap bisa bertobat gara-gara apa? Gara-gara baca ayat ini. Ingat, saudara, inspirasinya dari sini. Inspirasi, berarti kalau inspirasi harus diapain? Dibaca, amin. Tapi banyak orang Kristen, Alkitab dijadikan apa? Jadikan jimat, disimpan. Kalau tidur harus ada Alkitab, agar tidak disantet. Makanya kalau anak-anak baru lahir, lihat deh orang tua zaman dulu. Alkitab ditaruh sebelah anaknya. Terus sebelah kanannya Alkitab, sebelah kirinya salib. Ya kan? Karena sudah diajarin perjamuan kudus, di atasnya dikasih lagi perjamuan kudus. Di bawahnya dikasih lagi minyak urapan. Aman katanya. Saudara, yang mengamankan itu bukan Alkitab. Alkitab nggak menyelamatkan, halo. Tapi apanya? Baca. Isinya yang menyelamatkan. Kalau nggak pernah dibaca, cuma jadi pajangan, saudara boleh ke toko buku rohani, beli sebanyak-banyaknya Alkitab. Kalau perlu, pada waktu saudara renovasi rumah, tanam nih Alkitab di temboknya. Biar rumah saudara penuh dengan firman Tuhan. Rumahnya penuh firman Tuhan, orangnya nggak pernah baca Alkitab. Parah itu. 2025 kita akan lebih berbahas ini lagi. Nah, saudara, di bulan Desember ini biasanya saudara, gereja-gereja merayakan tentang acara Natal tentunya. Tapi saya nggak tahu saudara bahwa bulan Desember di belahan bumi yang sebelah utara, negara-negara yang mengalami musim dingin, terang itu jarang saudara. Apalagi di London gitu ya, teman saya yang sering ke London gitu ya, di London itu sering kali tuh langitnya tuh gelap terus gitu loh. Gelap terus. Jadi untuk dapat sinar terang itu sangat-sangat jarang sekali. Itu sebabnya bicara terang sebenarnya kalau di negara belahan negara yang susah, jarang terang gitu ya, itu menjadi pengharapan. Kalau terang muncul tuh senang banget. Wah, terang juga nih, ada terang juga hari ini. Karena masa-masa terang itu, hari-hari terang itu pendek sekali di negara-negara seperti itu. Maka dari itu, ketika terang datang itu memberikan petunjuk bahwa terang membuat kegelapan tidak dapat bertahan selamanya. Ini juga menjadi relevan. Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk mengalahkan kegelapan dosa. Ingat, dosa membuat hidup seseorang gelap. Dosa membuat kita tidak tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Dosa membuat seseorang itu terbelenggu dan terpenjara. Dia jadi budak sebenarnya. Tapi hari ini dengar kabar baik. Yesus datang untuk memberikan terang ini bagi setiap kita. So, melalui tema Light Up the World, saya akan bagikan kiranya yang kita mau capai di bulan ini saudara, jemaat bisa memiliki beberapa aplikasi praktis. Yang pertama, kita bisa menghidupi mulai hari ini, mulai di bulan ini, kita bisa menghidupi nilai-nilai kekristenan. Nilai kekristenan, ingat nilai. Saudara, yang menentukan nilai itu bukan orang, tapi saudara, apa yang saudara mau percaya di dalam diri saudara. Jadi orang menghargai saudara tergantung nilai yang saudara taruh pada diri saudara. Nah, nilai itu bukan untuk pajangan. Sebab sering kali saya menjumpai orang Kristen berpikir nilai kekristenan berdasarkan kalung salibnya. Atau mungkin berdasarkan anting salibnya. Atau mungkin berdasarkan kalau dia kaget darah Yesus. Ya kan?
Atau mungkin dia pakai tatonya gambarnya gambar Yesus gitu. Jadi orang bisa lihat, wah ini pasti rohani nih. Ya kan? Makanya orang-orang yang saya suka lucu kalau orang yang bikin tato gitu ya. Karena saudara harus pahami, menghidupi nilai Kristiani itu artinya kita terus ada di dalam kebenaran apapun yang terjadi. Situasi yang tidak baik pun tetap terjadi di situ, kita mau jalanin. Butuh komitmen yang terus menerus. Makanya kalau bikin tato itu butuh komitmen. Saya tidak mengajarkan Anda tato, tapi saya ambil ilustrasinya aja. Bayangin kalau saudara, ya kan, mau nato di tangan saudara, love. Nato itu saudara harus tahan rasa? Sakitnya luar biasa. Baru dibikin L, jadi, tarik napas lagi. Itu makan waktu tuh. Oh, gitu ya, dibuat mungkin makan waktu tuh, sakit tuh, udah jadi lo. Cuman karena saudara nggak tahan rasa sakitnya, udah berhenti tuh. Akhirnya Tuhan, kalau orang baca apa? Lo. Karena tidak selesai. Cuma sampai situ doang. Ikut Tuhan itu saudara. Saya tidak ngajarin Anda bikin tato. Tapi bagaimana kalau saya sudah terlanjur? Ya sudah terlanjur mau bilang apa? Tapi kalau udah jadi Kristen sekarang, udah tahu kebenaran, seharusnya saudara nilai Kristen saudara bukan untuk membuat logo tato. Atau karena saudara ada di Zion Church, maka Anda pasang tato lambangnya Zion Church. Agar kelihatan warga Zion Church. Jangan di sini saudara, di pipi aja sekalian. Nah, biar orang tahu saudara warga Zion Church, gitu kan. Nah, saudara, yang pertama kita menghidupi nilai Kristen artinya apa? Ayo tunjukkan kasih, tunjukkan kebaikan, tunjukkan damai sama sesama. Ingat nih, damai. Damai. Jangan gara-gara Anda diganggu, merasa Anda tidak nyaman, sebentar-sebentar pergi ke kantor polisi, tuntut. Ya kan? Nanti nggak suka sama seseorang, lapor polisi. Saudara, kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan bukan tunjuk kekuatan, gue deket nih sama pejabat tertentu nih, gue pakai nih segala macam. No, ingat baik, pejabat cuma sementara, itu ada masa berlakunya. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara menjalani nilai-nilai kekristenan, hidup Anda akan menjadi berbeda. Amin. Anda akan bisa menerangi orang-orang di sekitar saudara. Aplikasi yang berikutnya yang perlu kita lakukan, setidaknya kita capai adalah membawa harapan. Anak-anak Tuhan itu harusnya membawa berkat di tengah tantangan hidup, di tengah segala kesulitan. Kita bisa membagi berkat, karena kekristenan bukan tentang hanya diri kita yang diperhatikan, tapi bagaimana kita menjadi berkat walaupun kita sendiri sedang berhadapan dengan tantangan. Pada saat kita punya banyak tolong orang itu lebih mudah, tapi pada saat kita sedang kesulitan, tetapi di situ kita mau tolong orang lain, itu tantangannya. Saya teringat di Alkitab kisah janda di Sarfat. Dalam 1 Raja-Raja pada pasal 17 ayat 7 dan seterusnya, saudara bisa buka nanti. Janda di Sarfat ini saudara, di keadaan pada hari saat itu saudara, di musim itu kekeringan yang luar biasa, ekonomi morat-marit. Dan Elia, seorang nabi diutus Tuhan pergi ke janda di Sarfat. Buat ngapain? Buat tinggal dan makan ditolong oleh janda di Sarfat ini. Pertanyaannya, janda di Sarfat ini aja hari itu dia ngumpulin 3 kayu api gitu ya. 3 potong kayu api, dia akan bakar roti, habis itu roti yang terakhir yang dia bakar, tinggal sedikit tepungnya, tinggal sedikit minyaknya, dan dia bersama dengan anaknya setelah makan itu ransum yang terakhir dan dia mati. Tapi Elia datang sama perempuan ini, sama janda ini, dan dia berkata, tolong buatkan dulu yang potongan kecil dari roti yang kecil itu, udah kecil dipotong lagi saudara, buat saya dulu. Dan perempuan ini menuruti, janda ini mengambil bagian itu, dia serahkan sama si nabi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Janda ini tidak pernah mengalami kematian, tidak pernah mengalami kekeringan. Dalam masa ekonomi yang suram di saat itu, dia diberkati karena tepungnya gak pernah habis, minyaknya gak pernah habis. Itu luar biasa kisah itu. Jadi menarik saudara. Kalau saya lihat di Alkitab, Tuhan tidak pernah mendiskreditkan janda-janda saudara. Janda tidak pernah dianggap susah. Di Alkitab saya jumpai, tidak pernah janda ini akan disantuni ini. Janda ini nanti akan dikawini sama si ini. Tidak ada. Saya mendapati di Alkitab, justru janda bukan bikin orang susah.
Tapi janda menjadi janda yang membawa harapan buat orang-orang lain. Amin. Hari ini janda-janda menjadi cerah. Saya tidak mengganti nama janda karena Alkitab tidak pernah ganti jadi single parents. Tidak pernah jadi single mom. Janda is janda. Tetapi janda di dalam Tuhan itu menjadi janda yang berkualitas. Wah. Amin. Yang ketiga aplikasinya yang kita harapkan di bulan ini adalah kita belajar untuk terus menghormati Kristus. Berintegritas. Menghormati Kristus, saudara, nanti saya akan khotbahkan sendiri. Apa hasilnya orang yang menghormati Kristus dari Amsal 14, saudara, ayat 26-27. Tapi itu nanti. Tapi yang jelas, saudara, di dalamnya begitu banyak berkat yang luar biasa. Orang yang menghormati Yesus berarti dia menjadikan Yesus sebagai pusat daripada kehidupannya dia. Nah, saudara, dengan tema Light Up the World ini, jemaat diingatkan bahwa kita memiliki tugas. Ingat ya, bukan cuma bagiannya pendeta. Tapi semua orang, kita punya tugas. Untuk apa? Meneruskan terang Kristus kepada seluruh dunia. Kita bawa terang. Colek kanan kirinya. Kita harus bawa terang. Ayo bilang. Amin. Ingat ya, kita, semua kita. Jangan bilang, lu duluan deh. Gitu. Semua kita harus bawa terang. Nah, judul hari ini yang saya bawakan berbicara ini dia di minggu yang pertama, Yesus terang dunia. Kita akan bahas mengenai ini bahwa Yesus adalah terang dunia. Terambil dari Yohanes 8 ayat 12. Injil Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah, Yesus berkata begini, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Setiap orang tentunya butuh terang. Kalau saudara masuk ke ruangan ini, lampunya pada mati semuanya. Kira-kira saudara masuk gampang enggak? Saudara susah banget, bisa kesandung kursi dan lain sebagainya. Ya kan? Kalau saudara masuk di sebuah gedung, terus gedungnya gelap, saudara mau cari ruangan yang udah janjian gitu. Saya percaya kita bakalan tersesat kalau nggak ada terang. Ya, terang itu membuat kita tidak tersesat. Makanya Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, akulah, ayo sama-sama katakan, akulah terang dunia. Kenapa Yesus bilang begini? Kenapa dia mention bahwa dia adalah akulah terang dunia? Yesus sedang berbicara kepada orang banyak pada saat dia di bait Allah. Teks ini pada saat Yesus sedang ada di bait Allah. Salah satunya saudara adalah simbol-simbol ini sering dipakai oleh Yesus. Akulah terang dunia. Yesus itu kalau khotbah saudara relevan. Dia mengkhotbahkan berdasarkan situasi, berdasarkan hal-hal yang ada pada masanya itu. Makanya pengkhotbah yang baik adalah ketika mengkhotbahkan dia yang relevan gitu. Yang sesuai dengan keadaan. Jadi orang tuh gampang nyambungnya gitu saudara. Jadi gampang firman Tuhan itu mendarat. Cara Yesus berkhotbah itu benar-benar luar biasa. Dia ngomong tentang terang karena hari itu sedang ada hari besarnya Israel. Namanya Hari Raya Pondok Daun. Atau disebut dengan Sukot. Di mana di saat itu saudara ada penerangan pelita besar di pelataran bait Allah. Kenapa? Hari Sukot itu maksudnya apa? Merayakan bahwa Israel itu dituntun oleh terang besar, bangsa ini dituntun oleh terang besar pada saat mereka berjalan di padang gurun. Padang gurun itu malam gelapnya luar biasa. Kalau gelap begitu banyak binatang berbahaya, kalajengking, ular beludak yang bisa mematikan. Dan gelap itu membuat suhu udara di padang gurun begitu dinginnya. Tapi orang Yahudi, mereka tidak pernah mengalami kegelapan di padang gurun dengan terang itu. Mereka selalu aman dalam perjalanan mereka di padang gurun. Yesus berkata, akulah terang. Dengan kata lain, Yesus menggunakan simbol ini untuk memberitahukan kepada orang-orang yang hadir bahwa saya ini terang yang abadi. Sayalah sumber kehidupan. Atau dengan kata lain, akulah Tuhan yang menuntun kalian dalam perjalanan ini. Saya tertarik pada saat kalau baca kitab Kejadian dalam proses penciptaan. Saudara, kalau kita lihat terang di dunia, biasanya kita akan melihat kepada apa? Benda di langit apa? Matahari, bagus. Tapi tahu nggak saudara? Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan bukan matahari, bulan, bintang dulu. Tapi Tuhan malahan ciptain terang dulu. Nah saudara paham nggak nih? Kenapa Tuhan ciptain terang dulu, bukan bendanya? Tapi Tuhan ciptain terang.
Itu memberi petunjuk bahwa Tuhan menciptakan terang karena terang itu tidak bersumber dari ciptaan. Tapi terang itu bersumber dari ya Tuhan sendiri, dia terangnya. Itu pahami dulu nih. Jadi benda penerang itu diciptakan pada hari keempat. Kenapa benda penerang ini diciptakan? Tapi orang dunia patokan terangnya adalah matahari, bulan, bintang-bintang. Tapi sebenarnya saudara, benda-benda penerang tadi diciptakan Tuhan seperti matahari, bulan, bintang, itu fungsinya buat apa? Kalau Tuhan sudah ciptakan terang. Ayo, kira-kira buat apa? Tahu saudara? Benda-benda tadi diciptakan Tuhan, fungsinya untuk mengatur waktu saja. Mengatur waktu hari, ya kan? Minggu, bulan, dan tahun. Udah itu. Jadi matahari, bulan, bintang itu hanya untuk sebagai pengatur waktu. Dengan kata lain, benda-benda penerang tadi itu berfungsi sebagai pengelola. Sama-sama dengan saya katakan pengelola. Pengelola terang. Benda-benda itu bukanlah sumber utama terang. Jadi sumber utama terang itu adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya berarti terang yang membawa kehidupan sumbernya bukanlah dari dunia ini. Tapi sumbernya cuma satu, yaitu Tuhan kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, ini saya mau bawakan buat saudara. Untuk dapat kita dipanggil light up the world, menerangi dunia ini, lantas apa yang harus kita pahami sebagai anak-anak terang nih? Apa yang harus kita pahami untuk bisa menerangi dunia ini? Yang pertama, paham ini dulu, bahwa terang dunia itu cuma satu, siapa? Yesus. Bilang sama-sama, Yesus sebagai terang dunia. Ya, gak ada yang lain. Amin. Gak ada yang lain lebih terang dari Yesus, even BTS. Oke. Even artis terkenal, ya kan? Yang Korea-Koreaan hari ini, ingat baik, terang cuma satu, just only Jesus. Yohanes 1 pada ayat yang keempat berkata dengan jelas, dalam hidup, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang, terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Berarti kalau Yesus sebagai terang dunia, artinya yang pertama, berarti dia, Yesus adalah sumber terang sejati. Jadi terang sejati kita cuma bersumber dari Yesus. Dia tidak hanya akan menerangi jalan kita, tetapi Yesus memberi hidup. Ingat baik, yang memberi Anda hidup bukan perusahaan Anda. Yang memberi Anda hidup bukan bos Anda. Yang memberi Anda hidup bukan customer Anda. Yang memberi Anda hidup bukan project-project yang diberikan sama Anda. Tapi yang memberi Anda hidup itu hanya Yesus. Sehingga Anda tidak perlu bergantung. Anda sebagai karyawan bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan benar. Lakukan bagian Anda dengan teliti. Tapi harapan Anda bukan sumbernya dari apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Semua sumber sejati kita cuman Tuhan Yesus Kristus. Artinya kalau Tuhan sudah buka jalan, gak ada orang yang bisa tutup. Kalau itu berkat sudah jadi berkat Anda, gak bakalan meleset ke tetangga sebelah. Kalau kita pesan ojol, ya kan, makanan-makanan online, titiknya bisa bergeser. Gak pas di titik rumah Anda. Tapi kalau berkat Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan, namanya persis buat Anda dan pasti datang kepada Anda. Amin dulu nih. Yes. Yang kedua, saudara bicara Yesus sebagai terang dunia, berarti terang itu yang membawa pengenalan akan Tuhan. Dari mana kita bisa mengenali Tuhan kita? Dari mana kita tahu Tuhan kita seperti apa? Dari Yesus. Itu sebabnya Yesus datang kepada saudara. Untuk apa? Agar kita bisa melihat, oh ini Tuhan seperti ini. Yesus mengasihi Anda. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus korban bagi hidup Anda. Yesus menjaminkan segala sesuatunya. Agar apa? Agar ketika kita melihat Yesus, kita melihat Tuhan. Jadi kita bisa melihat Tuhan kita di dalam diri Yesus. Itu yang Yesus katakan kepada murid. Jadi dalam Yohanes 14 pada ayat yang ke-9 kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, tapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, saudara, Anda bisa melihat di sini? Berarti Anda dan saya memiliki terang itu. Yesus itulah terangnya, bukan yang lain. Jadi terang yang akan menerangi hidup kita itu cuma satu,
yaitu Yesus. Kita bisa mengenal Tuhan, kita tahu Tuhan kita mengasihi, kita tidak lagi menjadi agamawi, karena agama mengajarkan ketakutan. Tuhan marah nih, Tuhan marah nih. Tuhan akan bawa saya ke neraka dan lain sebagainya karena saudara buat salah. Tapi ketika saudara melihat Yesus, saudara tahu, engkau punya Tuhan yang mengasihi, engkau punya Tuhan yang mencintai, bahkan engkau punya Tuhan yang memelihara kehidupanmu seperti Dia menggembalakan domba-dombanya. Saya dan saudara selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Pertanyaan ini yang perlu saudara ingat baiklah. Apakah kita sedang hidup dalam kegelapan hari-hari ini? Apakah kita hari ini sedang ada kebimbangan, ketakutan? Saya nggak tahu nih, mau akhir tahun. Ketakutan apa yang ada di pikiran saudara? Tapi di sini saya katakan, hanya Yesus yang dapat memberikan terang sejati, yang mengarahkan kita kepada sukacita, kehidupan yang penuh dengan damai, sejahtera. Hal yang kedua yang kita perlu pahami untuk menerangi dunia ini, apa yang harus saya pahami? Kalau tadi kita paham, terang itu cuma satu, Yesus. Berarti apa yang harus kita lakukan? Follow terangnya. Amin. Ikuti terangnya. Ikuti terang itu. Karena Yesus berjanji begini dalam Yohanes 8 ayat 12 tadi. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi terang itu disediakan Tuhan bukan untuk ditonton. Tapi terang itu untuk diikuti. Apa maksudnya? Kita mengikuti. Yang pertama artinya kita mengikuti Yesus berarti kita meninggalkan kegelapan dosa. Gak bisa kita ikut Yesus tapi kita terus hidup di dalam dosa. Kita ikut Yesus tapi hari-hari sama orang dunia beti. Tahu beti gak? Beda-beda tipis. Saya banyak jumpai orang Kristen, ya kan? Dia ada di gereja tapi hari-harinya sama orang dunia gak kelihatan bedanya. Ingat baik, anak-anak Tuhan harus kelihatan berbeda. Amin. Kita gak sama, saudara. Makanya tadi saya katakan, kegelapan itu melambangkan kebutaan. Kebutaan rohani. Kegelapan melambangkan dosa. Dan kegelapan melambangkan keterpisahan dari Tuhan. Ingat baik, keterpisahan dari Tuhan itu menyengsarakan. Saya keluar sedikit dari sini. Saudara, apa yang saudara ketahui tentang neraka? Apa yang saudara ketahui tentang alam maut? Kalau orang mati tidak di dalam Tuhan, dia dibawa ke neraka. Kira-kira di neraka orang-orang itu nyaman atau tidak nyaman? Semua paham ya? Sama-sama sepakat tidak nyaman ya? Ada siksaan. Pertanyaan saya, siapa yang nyiksa di neraka? Siapa yang menyiksa orang-orang itu di neraka? Semua kita dapat pemahaman ini dari mana? Dari tontonan film-film tentang di neraka. Bahkan mungkin ada orang yang pernah ke neraka, terus mereka menceritakan di neraka seperti apa. Atau mungkin ada buku-buku yang mana kita mungkin dari kecil melihat bagaimana orang disiksa di neraka. Ya kan? Yang dilelopin ke dalam lahar panas lah gitu. Terus mungkin ditusuk-tusuk lah dan lain sebagainya. Dan di situ ada algojo yang melakukannya. Siapa yang kita tahu di situ? Yang selama ini kita pahami. Yang melakukan penyiksaan siapa? Setan, iblis. Tapi mohon maaf saya kasih tahu sama saudara. Tuhan tidak pernah melantik setan jadi algojo di neraka. Kenapa? Ayatnya gak pernah nulis begitu. Di neraka tidak ada iblis yang menjadi algojo. Tuhan gak pernah melantik iblis. Tapi film-film yang kita tonton begitu. Mungkin ada hamba Tuhan yang sampai ke neraka, lalu cerita sekarang. Kata dia begitu. Tapi saudara, kesaksian apapun harus sama dengan Alkitab. Kalau nggak sama dengan Alkitab, berarti tidak tepat. Tapi ada orang yang bilang, tapi kesaksian-kesaksian seperti itu bikin orang bertobat loh Pak. Betul. Tuhan bisa pakai kesaksian yang seperti apapun untuk menobatkan orang kan. Tuhan bisa pakai apapun juga. Tapi kebenaran firman Tuhan, di neraka, iblis tidak jadi algojo. Bahkan iblis sendiri nanti akan dilempar ke neraka. Lalu yang membuat orang tersiksa di neraka itu apa? Itu tadi, keterpisahan dari Tuhan itu menyengsarakan. Itu sebabnya saudara, Yesus mengajak kita meninggalkan kegelapan. Kenapa? Kalau kita ikut Tuhan, tetapi kita masih mau hidup dalam dosa, kita akan mengalami keterpisahan. Dengan kata lain, ketika orang-orang yang menerima Yesus, mengikut terang itu, berarti saudara sekarang diberikan kemampuan untuk apa? Untuk meninggalkan kebiasaan atau gaya hidup yang salah.
Berarti saudara sekarang yang mengikuti terang, saudara punya kemampuan tinggalin teman-teman yang gak beres. Halo, ya kan? Yang membuat orang miskin, ya kan, sebenarnya bukan karena gaya hidupnya. Yang membuat orang miskin karena hidup gaya. Jadi bukan gaya hidup, tapi kadang hidup gaya. Kita pengen dilihat orang. Kita ingin dihargai orang dengan segala macam penampakan kita. Saya cuma mau katakan sama saudara, kita dipanggil mengikuti terang. Saudara telah diberi kuasa. Kalau teman saudara ngajakin untuk hal-hal yang negatif, saudara sekarang punya kemampuan untuk menolak itu semua. Amin? Iya. Hari ini jomblo? Halo? Ada orang beda iman datang sama saudara, nawarin berbagai macam hal. Ya kan, gua jalan sama lu married sama gua, yuk, ya kan, tenang, gua fasilitasin. Saya cuma mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara mengikuti Yesus, berarti saudara diberikan kemampuan untuk apa? Menolak itu semua. Amin. Dia mau tawarin apapun, bilang sama dia, nehis mereka kuts sotahe. Anda bisa tolak itu semua. Ingat, saudara mengikuti terang, sehingga saudara bisa menanggalkan itu semua. Yang kedua, mengikuti Yesus berarti artinya apa? Hidup dalam kebenaran. Artinya saudara, seperti terang mengungkapkan apa yang tersembunyi di dalam, Yesus mengungkapkan kebenaran tentang apa? Jati diri kita. Banyak orang gagal hidupnya kenapa? Karena jati dirinya ditentukan oleh media sosialnya. Jati dirinya ditentukan oleh kata orang. Makanya zaman dulu sama zaman sekarang, kalau orang punya buku harian, itu buku harian ditulis, dan ada gemboknya, dan disimpan di dalam lemari, digembok lagi. Jadi buku harian hanya untuk dia yang tahu. Tapi begitu media sosial merebak, ya kan? Zaman now, saudara, ingat apa yang berubah. Kalau dulu buku hariannya ditemuin orang, dan keluarganya ada yang buka, dan mulai membaca, dia akan marah berat, ngamuk-ngamuk dia. Itu privacy saya, kok kamu buka-buka? Tapi zaman now, sekarang saudara, semua buku harian ditulis di media sosial, dan dia marah kalau orang tidak baca. Beda, saudara. Sering zaman berubah. Jadi kita berpikir jati diri kita ditentukan oleh kata teman kita, kata orang-orang. Kata orang saya nggak ganteng pak. Kata orang saya kurang cantik. Saudara, cantik ganteng itu relatif, iya kan? Ketampanan dan kegantengan Anda tidak ditentukan apa kata orang. Kalau saudara mau ganteng, terus menerus gampang. Tiap hari saudara kemanapun, pakai BMW seri 7, kaca bening. Perempuan pasti lehernya patah kalau saudara pakai itu. Lihat gitu saudara. Kalau saudara pakai mobil begitu. Ya. Kalau cuma jati diri kita ditentukan oleh apa yang orang punya, apa yang orang katakan, kita error. Tapi Yesus mengajarkan buat setiap kita bahwa mengikuti Yesus berarti kita hidup di dalam kebenaran. Jati diri kita itu tidak ditentukan dari apa yang kita punya, apa yang kata orang, dan apa masa lalu kita. Makanya Paulus menulis dalam Efesus pada pasal yang kelima ayat yang ke-8 dikatakan begini, kamu dulu memang adalah kegelapan. Ya kan? Dulu kegelapan. Sama-sama bilang, itu dulu. Ya kan? Jadi kalau pasangan Anda sering ngungkit-ngungkit masa lalu, colek dia sekarang. Itu dulu. Ya kan? Jangan lagi diingat yang dulu, itu dulu adalah kegelapan, tetapi dengan keras katakan sekarang. Nah, ini bedanya yang dinotis tuh ini. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Bilang sama dia, sama kalian kirimu, kamu itu terang. Ya kan? Kamu sekarang terang di dalam Tuhan. Sebab itu dikatakan hiduplah sebagai, ini garis bawah nih, hiduplah sebagai. Saudara, kekristenan itu hidup sesuai status. Kalau statusmu anak terang, hiduplah seperti itu. Apa statusmu? Kalau statusmu anak kerajaan sorga, hiduplah sesuai dengan status. Ingat baik nih, jangan di gereja kelihatan, ya kan, rohani, di luar rohana. Jangan sampai kita yang kan di gereja kelihatannya haleluya, di luar haleluya. Saudara, harusnya anak-anak Tuhan tetap tidak berubah, berintegritas.
Karena terang ayat 9 hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi jati diri kita ditentukan oleh perkataan Yesus. Jadi saya nggak peduli apapun masa lalu saudara. Tapi yang saya percaya di dalam Yesus saudara bisa jadi terang. Follow terang itu. Nah, kita sudah belajar tadi. Yang pertama, Yesus adalah terang. Yang kedua, ya, kita mengikuti terang. Nah, sekarang yang ketiga, apa yang kita pahami? Kita harus memiliki terang hidup. Jadi bukan cuma di follow saudara, tapi sekarang kita tinggal di dalam terang itu. Yesus tidak hanya memberikan terang untuk kita ikuti. Israel itu cuma ngikutin terang. Tapi ketika Yesus datang, dia tidak sekedar diikuti, tapi dia tinggal di dalam diri kita. Dan dia memberikan terang hidup. Yang pertama artinya apa? Terang hidup itu berarti kita memiliki hidup kekal. Bilang sama-sama, hidup kekal. Hidup kekal saudara, artinya gak ada apapun di bawah kolong langit ini yang bisa mengambilnya dari diri saudara. Apa yang sudah Tuhan gariskan, apa yang sudah Tuhan tetapkan, itu menjadi hak saudara sampai selama-lamanya. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya memiliki jaminan kehidupan yang kekal. Tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa memisahkan Anda dari kasih Kristus. Mungkin hari ini saudara berkata, tapi pendeta, ketika saya berbuat salah, sepertinya tuduhan begitu kuat, menakuti saya, seolah-olah saya terpisah dari Tuhan. Saya sampaikan sama saudara, sekali saudara menjadi milik Kristus, sampai selama-lamanya saudara jadi milik Kristus. Tapi kalau saya buat salah bagaimana? Saya cuma mau katakan, ketika engkau buat salah, ini saya katakan, Anda perlu lakukan adalah apa? Berhenti berbuat salah, putar balik, lakukan yang sebaliknya. That's it, hanya itu aja. Saya perlu ketemu pendeta nggak? Kalau buat salah, ditumpang tangan lagi sama pendeta. Habis buat salah nih, jangan cuma tumpang tangan deh pendeta, baptis lagi deh, baptis lagi. Berapa banyak orang Kristen? Kalau dicek surat baptisnya, ada 7. Iya, 7, surat baptis 7, namanya bisa banyak banget. Yang pertama namanya Petrus, yang kedua namanya Lukas, yang ketiga namanya Yohanes. 7 surat baptis. Saya bilang begini, itu surat baptis apa makelar? Gila banyak banget. Halo? Iya. Itu kalau makanya saya katakan orang itu dibaptis harus ngerti kenapa dia dibaptis. Makanya gereja kita kalau orang mau baptis harus ikut kelas. Harus diberi pemahaman. Makanya orang yang mau merit di tempat kita pun di Zion, mereka harus ikut kelas dulu. Cukup panjang jalannya, agak lama memang. Tapi itu akan menerangi mereka untuk mereka paham tentang kehidupan yang benar seperti apa. Iya, kita bekali mereka. Jangan sampai ikut Tuhan tapi kita nggak kenal jalannya Tuhan. Jangan sampai kita percaya katanya percaya Yesus tapi kita nggak tahu hidup yang benar seperti apa. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan. Hari ini kita diingatkan, hidup kekal Tuhan sudah jaminkan bagi setiap orang yang percaya. Makanya dia tinggal di dalam kita. Bilang sama-sama, Yesus tinggal di dalam saya. Iya, ya. Nggak ada yang bisa ambil apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri saudara. Kalau saudara memang orang yang harus diberkati, Anda pasti diberkati. Yang perlu kita lakukan apa? Tutup pintunya. Tutup pintu siapa? Tutup pintu dari pintu masuknya iblis. Udah itu. Jangan buka celah. Setiap perbuatan dosa itu membuka celah bagi siapa? Bagi iblis. Tutup pintunya. Berhenti berbuat yang salah. Itu tutup pintunya. Tuhan tuh memberkati Anda. Setiap hari ada piring makanan di meja saudara. Tapi saudara berkata pas mau makan, ya makanannya nggak ada. Saudara tahu nggak? Pada waktu Anda berbuat salah, masih mau hidup terus di dalam yang tidak benar. Pintunya terbuka, iblisnya masuk. Piring makan Anda, yang tadinya penuh sudah disiapin Tuhan, itu diambil setan, dibuang ke tong sampah, piring kosongnya ditaruh lagi. Terus Anda mulai berkata begini, aduh gak ada berkat hari ini, Tuhan marah nih. Yang Anda salahkan Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah menutup berkatnya, Tuhan selalu memberkati. Masalahnya apa? Pintunya terbuka buat musuh. Itu yang membuat kita kehilangan. So hari ini kita diingatkan, tutup aja pintunya agar berkatmu tidak lagi terhilang. Ada amin. Tuhan sudah menjaminkan hidup kekal buat saudara. Yang kedua, terang hidup berarti apa? Damai sejahtera di tengah kegelapan dunia ini. Masuk 2025 nggak tahu. Pemimpin yang baru dipilih kita nggak tahu bagaimana. Akan ada tantangan pasti. Ikut Yesus pasti ada tantangan.
hidup ikut Yesus pasti ada pergumulan. Ikut Yesus pasti ada masalah. Jadi jangan pernah berpikir ikut Yesus aman-aman aja. Ikut Yesus pasti ada pergumulan, saudara. Mungkin nggak besok, bisa jadi minggu depan, bisa jadi sebulan lagi, ada dong. Tapi masing-masing kita akan berhadapan dengan pergumulan. Tapi yang saya mau katakan sama saudara, masalah itu datang bukan untuk tinggal, tapi masalah datang untuk pergi. Pertanyaannya, setelah masalah itu pergi, kita jadi apa? Itu sebabnya terang hidup berarti damai sejahtera di tengah kegelapan. Artinya seperti orang membangun rumah, saudara. Ada rumah yang dibangun di atas pasir, ada rumah yang dibangun di atas batu. Bangun rumah di atas pasir, hemat kosnya, lebih ringan dan waktunya lebih cepat. Tapi bangun rumah di atas batu, itu butuh biaya yang banyak dan makan waktu yang tidak sebentar. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dua-dua rumah ini sama-sama kedatangan hujan, banjir, dan badai. Setelah hujan, banjir, badai lewat, situasinya kelihatan sekarang. Yang dibangun di atas pasir, rumahnya ambruk. Yang dibangun di atas batu, dia tetap berdiri. Ini saya mau katakan sama saudara. Terang Tuhan itu membuat Anda bisa menang di tengah kegelapan, serangan-serangan daripada musuh yang coba menyerang kita. Kita akan tetap berdiri dengan tegak, walaupun musuh coba menyerang kita. Walaupun masalah datang silih berganti. Saya nggak tahu, mungkin bisnis Anda sedang ada masalah. Mungkin proyek-proyek Anda, ada orang yang coba tikung. Mungkin customer Anda, ada yang orang lain serobot. Mungkin karyawan bikin sakit kepala. Oke, mungkin di antara keluarga Anda, ya kan, mereka ada yang banyak yang iri hati. Biasa saudara. Makanya catat ini ya, saya selalu bilang, gak semua orang bisa mengucap syukur dengan berkat yang saudara terima. Sometimes saudara diberkati, saudara mau bikin ucapan syukur, belum tentu yang datang bilang, wah kamu diberkati ya, kamu luar biasa. Bisa jadi yang datang sambil ngedumel dalam hati, pasti korupsi nih. Dia kan penjilat, lihat aja lidahnya kalau ngomong panjang, penjilat dia. Ada aja orang yang mungkin gak suka dengan saudara dengan segala macam cara dia ngomongin. Itu biasa saudara. Makanya saya katakan, kita anak-anak Tuhan bisa tetap damai sejahtera di tengah kegelapan dunia ini, di tengah serangan-serangan yang ada, kita tetap bisa jadi berkat di dalam dunia ini. Saya terinspirasi dari siapa? Dari Daud, Mazmur pada pasal 27 ayat 1. Daud ini orang yang berhadapan dengan krisis, keluar dari krisis, masuk krisis lagi, begitu terus. Tapi gak pernah mulutnya memaki Tuhan. Gak pernah ngedumel. Tapi dia bilang begini, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tanda tanya di situ. Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nih ayat nih, garis bawahi, kok saudara foto, hafalin. Setiap kali saudara berhadapan dengan situasi yang mencekam, ada orang-orang yang menakuti saudara, ambil ayat ini. Berdiri di atas ayat ini. Gua gak takut. Amin. Kita harus berkata, saya gak takut. Kenapa? Karena Tuhan adalah benteng. Bayangin saudara, benteng hidup. Ngapain saya harus gemetar? Saya punya keselamatan dan saya punya terang Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya closing. Berarti Yesus adalah terang dunia yang datang untuk menghalau kegelapan. Dia datang untuk menghalau semua kegelapan. Dia datang untuk membawa Anda lepas dari kebimbangan, lepas dari maut. Dan hari ini Tuhan mengundang setiap kita. Mari kita mau belajar. Mari kita mengikuti Yesus, amin. Mari kita mengikuti Tuhan. Kalau tadi kita sudah paham Tuhan dan Yesus adalah terang, kita belajar mengikuti Yesus dan kita mau tinggal di dalam terang itu sendiri. Jadi kalau hari ini Anda mungkin memiliki pengalaman atau sedang tersesat, terjebak dalam kegelapan, atau mungkin ada beberapa orang yang mengalami kehilangan pengharapan. Hari ini ada kabar baik, Bu Saudara. Datang kepada sumber terang itu. Datang kepada Yesus. Saudara, banyak orang pintar di bumi ini. Banyak orang yang lulusannya, kalau lihat labelnya ngeri, saudara.
Banyak orang hebat di dunia ini. Tapi saya kasih tahu sama saudara, jangan mengandalkan mereka, jangan bergantung sama mereka. Andalkan cuman Yesus. Dia sumber kehidupan Anda. Dia sumber terang. Tanaman itu gak bisa hidup kalau gak ada terang. Kegelapan bisa membawa ada kematian, tapi terang itu dapat memberikan kehidupan. Saya percaya semua yang hadir hari ini diberkati dan senantiasa melihat kabar baik ini, bahwa Yesus datang untuk memberikan terang hidup dalam hidup saudara. So, Anda dan saya bisa light up the world. Amin. Izinkan terang itu bersinar di dalam diri saudara. Amin. Biarin orang lihat saudara, orang lihat Yesus. Saudara mungkin mengalami peristiwa tertentu. Orang bilang Anda gagal, orang bilang Anda sepertinya gak berhasil. Kita berpikir, ya saya bangun usaha, saya gagal. Tapi tahu kan saudara, jangan lihat kegagalan sebagai kegagalan. Bisa jadi Anda tidak berhasil maju karena Tuhan tahu persiapan Anda kurang matang di area itu. Kalau diteruskan, itu bisa membawa kepada akibat yang lebih besar lagi. Tapi justru Tuhan sedang menahan Anda. Untuk apa? Untuk memproses Anda lagi, agar Anda dibuat semakin matang, sehingga Anda dapat dipercayakan berkat yang jauh lebih besar dari apa yang semula Anda jalankan. Itu sebabnya Anda perlu terang, Anda perlu petunjuk. Dan petunjuk itu cuma datang dari Yesus. Jadi kalau saudara berhadapan dengan situasi yang sepertinya menghambat Anda, jangan putus asa. Latih lagi, kembangkan lagi, perbaiki lagi. Amin. Anak-anak Tuhan dipanggil bukan untuk putus asa. Biasa saudara, ketemu dengan persoalan yang menghalangi, ketemu dengan hambatan, biasa. Sama-sama bilang, itu cuma biasa aja. Bilang, masalah tidak lebih besar dari kuasa Tuhan yang ada di saya. Amin. Jadi kalau saudara mengalami hambatan, jangan berhenti. Terus maju, kembangkan lagi, evaluasi lagi. Saya berdoa Anda diberkati Tuhan. Let us pray. Mari kita hampiri Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat. Engkau terang yang menerangi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menerangi dunia. Engkau telah datang menyelamatkan kami dari segala kegelapan dosa, dari segala tipuan-tipuan dunia yang seolah-olah kami berharap kepada terang yang lain. Tetapi terang yang sesungguhnya bukanlah dari dunia. Sebagaimana Tuhan tidak pernah menciptakan benda penerang dulu, tapi Engkau menciptakan terang terlebih dahulu. Karena terang sumbernya cuma satu, Engkau sendiri. Oleh sebab itu pimpinlah semua kami Tuhan, untuk mulai hari ini belajar mengikuti terang Tuhan setiap hari, sehingga kami dapat hidup dalam kebenaran. Kami dapat membagikan terang Tuhan kepada dunia. Kami menanggalkan semua kesalahan. Kami menanggalkan semua pelanggaran. Kami hidup di dalam terang Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Orang bisa melihat Tuhan hidup di dalam diri kami. Aku berdoa agar setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini menyadari akan anugerah, akan kebaikan, akan kemurahan Tuhan ini. Terima kasih Bapa untuk setiap firman yang boleh kami terima. Hamba berdoa benih firman Tuhan ini jatuh di atas ladang hati kami yang subur. Semua yang hadir berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat. Terpujilah nama Tuhan. Kami siapkan hati kami masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sambut tubuh dan darah-Mu, menikmati kuasa dan merasakan lawatan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita diberkati, katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang telah diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya, yes. Boleh berikan apresiasi sekali lagi untuk Pastor Romi Matulesi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita mau masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kaulah
Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Boleh saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Setiap kali kita masuk dalam sakramen tubuh darah Yesus, kita bukan sedang mengklaim Tuhan. Ingat, kekristenan itu bukan klaim mengklaim. Kenapa? Karena kita tidak bayar asuransi, saudara. Kalau bayar asuransi kita klaim, tapi kekristenan itu sedang mengingatkan, bukan mengingatkan Tuhan, tapi kita sedang mengingatkan diri kita apa yang Tuhan telah janjikan buat kita. Masalahnya kita sering lupa apa yang Tuhan telah kerjakan. Itu sebabnya kenapa kita harus base-nya adalah apa? Ini nih, Alkitab. Ketika saudara sakit, saudara percaya disembuhkan. Ayatnya dari mana? Ketika saudara berhadapan dengan masalah keuangan, saudara percaya Anda bisa diberkati usaha Anda. Base-nya dari mana? Ayatnya dari mana? Jadi kehidupan kekristenan harus ingat kembali apa yang firman Tuhan katakan. Nah, setiap kali kita sakramen tubuh darah Yesus, kita mengingat kembali apa yang Tuhan sudah selesaikan bagi hidup kita. Dia mati buat Anda, agar Anda tidak lagi terbelenggu oleh dosa. Dia mati buat Anda, rela menderita, agar Anda menang atas segala penderitaan. Dia rela tersiksa, agar saudara menang atas segala sakit penyakit. Dia rela dimiskinkan, agar saudara diberkati berhasil. Dia rela masuk alam maut, agar saudara yang percaya Yesus mati masuk kerajaan sorga. Angkat rotinya, dengan iman sama-sama saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Mulai hari ini, oleh korban tubuh Kristus, kami bersama keluarga menang atas segala virus, atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Oleh korban tubuh Kristus, kami bersama keluarga menang atas segala jenis nyamuk. Dalam nama Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini. Mari dengan iman katakan, ini darah Yesus. Sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus bersama keluarga, kami termeterai menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, roh-roh jahat tidak berkuasa atas kami.
kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara masing-masing mengucap syukur untuk tubuhnya, untuk darah Yesus yang telah bersatu dengan kita. Ingat baik, terang itu ada di dalam saudara. Sumber kehidupan diletakkan di dalam saudara. Ingat baik, kalau sumbernya saudara punya, Anda gak perlu worry, Anda gak perlu gelisah, Anda gak perlu cemas, Anda gak perlu ketakutan. Anda punya segalanya. Yesus ada di dalam diri saudara. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sekali lagi katakan, maka jiwa memuji Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Panggil namanya sama-sama. Yesus Kristus Tuhan. Di tangan kami saat ini ada minyak urapan. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para murid untuk mengusir setan, mendoakan orang sakit. Para murid dibekali dengan kuasa untuk membuktikan karya kuasa-kuasa mujizat di dalam Tuhan. Maka hal yang sama juga terjadi buat setiap jemaat yang hadir hari ini. Tangan kami diberi kuasa untuk menang atas setan-setan, menang atas kuasa kegelapan. Maka siapapun yang hadir hari ini diberi kuasa. Mari sama-sama katakan dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa untuk mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa untuk mengusir sakit penyakit, menyembuhkan segala penyakit. Dalam nama Yesus juga menghadirkan pasukan malaikat surgawi. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan atas kepala saudara. Maka setiap pot, setiap botol ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Maka setiap jemaat Tuhan yang pulang bawa minyak ini, mereka memakai, mengoleskan pada tubuh mereka yang sakit disembuhkan. Bahkan proyek mereka diberkati berhasil. Anak-anak mereka sehat sempurna. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai oleh perkataan kita. Apa yang kita ucap, berkat yang kita ucap, itu akan datang terjadi. Tapi kalau kata-kata negatif yang kita ucap, berarti hal-hal negatif akan mendekat sama kita. So please, be wise dalam berbicara, dalam berkata-kata. Di layar depan, ada kata-kata berkat yang akan terjadi bagi hidup Anda. Angkat tanganmu bersama-sama dengan saya. Mari katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya beri 1 menit ini, saudara sedang ada pergumulan apa? Saudara sekarang boleh lepaskan kata-kata berkat Anda. Berkati, Anda bukan sedang meminta, tetapi Anda sedang melepas. Ingat baik, Anda melepaskan apa yang sudah ada dalam diri saudara. Kalau meminta berarti saudara belum punya. Jadi saudara kalau sakit, saudara bilang, dalam nama Yesus aku lepaskan kesembuhan. Kalau saudara sedang ada proyek, saudara bukan minta tolong diberkati, tapi aku melepaskan berkat atas proyekku dalam nama Yesus. Saudara belajar melepaskan berkat, lepaskan kata-kata kuasa, karena Tuhan sudah install di dalam diri saudara segala kuasa, kemenangan, kemampuan yang luar biasa ada di dalam diri saudara. Saudara bukan minta Tuhan berkati rumah tangga saya, tetapi saudara lepaskan kata-kata, aku memberkati pasanganku, aku memberkati keturunanku. Saudara lepaskan kata-kata berkat ini. Di mulut Anda ada kuasa, di mulut Anda ada kuasa. Tuhan Yesus, aku percaya
Tuhan telah melepaskan kuasa ini. Tuhan telah menempatkan kuasa yang dahsyat. Maka setiap anak-anak Tuhan hidupnya bukan biasa-biasa, tapi hidupnya luar biasa. Hidupnya tidak rata-rata, tapi hidupnya menjadi kehidupan yang berkelipatan. Aku lepaskan berkat setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini. Maka sebagai ungkapan syukur kami di hari ini, kami akan bawa korban syukur. Tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang kami persembahkan, apa yang kami korbankan di ladang Tuhan tidak pernah sia-sia. Maka setiap persembahan syukur ini Tuhan menjadi berkat. Karena orang yang menabur di ladang Tuhan, mereka justru pulang bawa berkas-berkas yang berkelimpahan. Berkat Tuhan menyertai setiap kami. Di dalam satu nama yang hidup, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Mari kita bawa korban syukur kita. When did I start to forget all of the great things you did? When did I throw away faith for the impossible to the impossible? How did I start to believe you were sufficient for me? Why do I talk myself out of seeing miracles? You do miracles. You are more than able. You are more than able. Setiap persembahan yang saudara telah berikan. Sebelumnya saya ingin menginformasikan dan mengundang untuk kita sama-sama hadir pada tanggal 24 Desember untuk merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga Zion Church of Christ. Saudara juga dipastikan untuk hadir sebelum daripada waktunya, yaitu jam 5 sore saudara, karena dikhawatirkan takutnya parkirnya penuh karena ada acara-acara lainnya juga di gedung ini. Sekian yang dapat saya informasikan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa setiap berkat Tuhan terjadi bagi setiap kita, amin.
Melangkah masuk di bulan Desember bukan menjadi bulan yang menakutkan, bukan menjadi bulan yang mencemaskan, tapi bulan di mana kita bisa melihat dari Januari sampai November kita telah pass away, kita telah melewatinya. Artinya sekarang di bulan Desember ini Tuhan yang sama yang telah membuat kita lewati bulan demi bulan di tahun 2024 ini, di bulan Desember juga kita bisa menyelesaikannya. Amin. Saya berdoa buat saudara, Tuhan terima kasih buat setiap anak-anak Tuhan yang telah Tuhan percayakan yang luar biasa. Kami percaya bahwa di 2024 ini tangan Tuhan begitu luar biasa menyertai kami. Setiap hari ada pembukaan yang Tuhan nyatakan, ada kesempatan baru lagi, ada penyataan-penyataan Tuhan. Hidup kami di dalam Tuhan tidak pernah membosankan, selalu baru, selalu baru. Itu sebabnya setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini mereka diberkati senantiasa. Itu sebabnya di bulan Desember apa yang menjadi target, apa yang mereka lakukan di bulan ini pasti juga diberkati Tuhan. Maka kami percaya dalam nama Tuhan Yesus setiap tantangan, pergumulan apapun mereka bisa lewati dan mereka keluar lebih daripada pemenang. Dan kami berdoa buat bangsa kami Indonesia dari Papua sampai dengan Aceh, Miangas, Pulau Rote. Terima kasih telah melewati suasana pilkada, pemilihan telah selesai dan kami percaya para pemimpin baru nanti akan dilantik. Mereka kepala-kepala daerah, mereka bisa melaksanakan segala sesuatunya yaitu untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa. Siapapun yang menjabat menjadi pemimpin, mereka memimpin karena Tuhan yang memberikan kesempatan. Itu sebabnya kami percaya berkati presiden kami, berkati wakil presiden kami dalam nama Tuhan Yesus akan membawa Indonesia kepada Indonesia emas, Indonesia yang jaya, Indonesia yang maju, Indonesia yang diberkati Tuhan. Dan kami percaya, kami berdoa melepaskan berkat ini atas bangsa kami Indonesia. Memberkati juga persiapan acara tanggal 24 Desember di tempat ini jam 5 sore, acara Natal Zion Church of Christ. Tuhan, kami percaya di tanggal tersebut tidak hujan lebat, cuaca cerah, sehingga jemaat bisa hadir bersama-sama kami di tempat ini. Dan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus setiap teman-teman, setiap tim, setiap volunteers yang sudah terlibat di dalam pelayanan Zion Church diberkati. Apa yang mereka korbankan di dalam pelayanan ini digantikan Tuhan yang lipat kali ganda. Mereka semua sehat, umur panjang, pekerjaan mereka, usaha mereka, proyek mereka diberkati berhasil. Jaminan Tuhan tidak pernah luput atas kehidupan mereka. Dan kami menyerahkan gereja Zion Church of Christ. Tuhan yang berkati, kami pastinya akan dibawa ke tempat yang baru, ke gedung yang baru yang Tuhan telah sediakan. Dan pada waktunya Tuhan, semuanya indah dijadikan oleh Tuhan. Kami memberkati tempat yang baru dalam nama Yesus. Dan kami percaya janji Tuhan luar biasa. Kasih karunia Tuhan ada bersama dengan kami. Saatnya kami akan pulang dan terima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. God bless you. We worship you.